Oke, kita lanjut teman-teman kepada part 2 dari sesi. Kita akan lanjut setelah tadi kita membicarakan tentang mindset gitu ya. Kembali lagi, mindset adalah segala-galanya. Karena kalau kita mau sukses, maka mindsetnya mesti benar. Oke. Nah, kita akan lanjut sekarang untuk membahas tentang apa sih yang harus kita miliki juga. Selain tadi kita ngomongin mindset kita udah bener. Yang kedua, kita perlu punya knowledge dong. Bener ya? Karena kalau kita mau sukses di bisnis POWI, kita mesti punya ilmunya. Gak mungkin kita akan bisa memenangkan pertarungan gitu ya, atau memenangkan bisnis ini kalau Anda tidak memiliki knowledge. Salah satu knowledge yang dimiliki adalah tentang produk gitu ya. Produk. Banyak orang yang bertanya kepada saya tentang produk. Produknya bagus nggak sih POWI? Teman-teman, produk POWI adalah produk terpilih. Saya waktu datang ke kantornya, pabriknya di China, gitu ya, di Tianjin, itu ada beragam produk yang lain sebenarnya yang belum tersebar di Indonesia. Ingat, di Indonesia ini kan kita baru memasuki, sebentar lagi gitu ya, sebentar lagi memasuki 3 tahun di Indonesia. Nah, Mr. Nicholas Chang gitu ya. Kita thank you dulu buat Mr. Nicholas Chang yang sudah membawa POWI datang ke Indonesia. Itu memilih produk tertentu yang dipasarkan di Indonesia. Oke ya. Produk yang ada produk namanya adalah produk bioteknologi. Bio itu berarti hidup. Jadi teknologi untuk hidup gitu ya. Dan kita juga ada herb. Namanya POHerb gitu ya. POHerb ini berarti kita ngomongin herbal juga gitu ya. Nah, jadi ada herbal, ada teknologi, bioteknologi dan herbal gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin bioteknologinya, kita ngomongin 2 bestsellernya POWI. Yang pertama adalah produk Portable Magic Device, oke ya, PDP. PDP ini adalah alat fisioterapi generasi terbaru gitu ya, dan satu-satunya gitu ya, yang memiliki 4 fungsi dalam satu alat sekaligus, yang penggunaannya sangat simpel dan mudah dibawa kemana-mana. Dia memiliki fungsi TENS, laser, kemudian bekam, sama heat. Dan untuk fungsi dari masing-masing alat itu, teman-teman bisa searching dari Dr. Teddy yang menjelaskan lebih detail sebagai health expert dari POWI. Gitu ya. Nah, produk ini akan membantu kita untuk mengatasi 3 masalah, yaitu masalah syaraf, darah, dan otot gitu ya teman-teman. Jadi fungsi dari alat digunakan, bisa sekaligus digunakan. Nah, lebih detail lagi Anda mesti cari tahu lagi. Karena kembali lagi kita buka sedikit-sedikit, tapi begitu Anda mau tahu, itulah yang paling penting. Karena apa? Kita mesti searching. Sebelum kita bisa memasarkan ini, kita mesti searching dulu produknya seperti apa. Nah, yang caranya adalah memilikinya tentu. Jadi kalau Anda mau sukses di bisnis network, maka caranya adalah memilikinya, menggunakannya, merasakannya, lalu Anda mencobakan kepada orang lain. Nah, yang kedua yang juga bestseller adalah PDP, yaitu Photon Device Pro. Nah, Photon Device Pro ini adalah alat fototerapi dengan menggunakan konsep cahaya tampak dari sinar matahari yang mengambil 3 sinar utama, yaitu biru, merah, sama magenta. Biru untuk virus, bakteri, kemudian merah untuk regenerasi sel. Tentu kita semua pingin awet muda gitu ya, nanti umur 70 tahun masih awet muda, kan keren ya. Kemudian dengan regenerasi sel berarti harapannya adalah sel yang aktif, lebih banyak adalah sel yang sehat, sehingga ada sel-sel lain yang mungkin sel perusak seperti kanker dan lain-lain itu bisa dihentikan gitu ya, karena kita memiliki kebanyakan sel yang sehat. Kemudian mampu untuk sebagai antiinflamasi, jadi baik untuk pembengkakan, baik juga untuk luka, termasuk luka bakar, luka diabetes, itu sangat baik sekali dipakai. Tentu Anda harus pelajari dulu bagaimana menggunakannya gitu ya. Dan itu ada tutorial khusus untuk bagaimana menggunakan alat itu, dan Anda mesti harus cari tahu. Kemudian juga ada sinar magenta untuk mendapatkan sensasi hangat dan panas yang lebih. Berarti Anda menggunakan sinar magenta. Artinya apa? Ini bioteknologi. Bioteknologi itu berbicara tentang satu teknologi yang akan membantu Anda meregenerasi seluruh sel tubuh dan juga darah. Dan itu bisa dibuktikan secara ilmiah tentang bagaimana penggunaan. Tentu
Karena produk kita adalah produk yang sudah beredar di 23 negara dengan izin, dengan sertifikasi yang sudah ada. Tentu ini nggak mudah, tapi oke lah, itu bagian dari perusahaan yang sudah mempersiapkan itu semua. Tugas kita ngapain? Tugas kita adalah bagaimana kita mensosialisasikan ini, mengedukasi ini ke orang-orang tentang bagaimana menggunakan alat-alat itu. Dia teman-teman. Yang pasti alatnya adalah alat yang sangat luar biasa, dan alat ini sudah membantu banyak sekali orang dengan beragam permasalahan. Oke ya. Nah, kalau ditanya apakah alat ini bisa dipakai untuk sakit apa, kemudian akan berapa lama prosesnya, teman-teman gini. Ketika kita berbicara tentang kesehatan dengan menggunakan konsep timur dan barat, maka itu yang dikatakan sebagai konsep penyembuhan dan pendekatan secara holistik. Nah, kalau kita berbicara tentang holistik, kita akan berbicara tubuh itu adalah satu kesatuan secara menyeluruh. Jadi ketika kita misalkan merasakan asam urat, oke ya, itu bukan asam uratnya sebenarnya yang harus disembuhkan. Yang harus disembuhkan apa? Ada bagian lain dalam tubuh yang harus disembuhkan. Mungkin saja ginjalnya sudah bermasalah. Oke ya teman-teman. Nah, kemudian kalau misalkan diabetes, apa penyebabnya? Ya, penyebabnya kelebihan gula yang tidak dibuang karena kita jarang berolahraga. Nah, itu juga mesti hati-hati untuk teman-teman jaga kesehatan holistik. Salah satunya adalah dengan tetap melakukan olahraga. Karena kembali lagi, ini adalah satu kesatuan. Oke? Dan menurut penelitian gitu ya, yang dilakukan oleh perusahaan kita, gitu ya, di mana hal yang paling penting itu adalah darah. Jadi kesehatan tubuh kita akan selalu diukur dari apakah darah kita sehat. Oke? Hipertensi, gitu ya, kemudian gula, kelebihan gula, ataupun kolesterol akan menyebabkan terjadinya pengentalan darah. Radiasi menyebabkan terjadinya pengentalan darah. Oke? Nah, pada saat terjadi pengentalan darah, maka seluruh sistem tubuh kita akan bermasalah. Nah, dengan sistem tubuh yang bermasalah, muncullah beragam penyakit. Entah itu kesemutan, entah itu masalah kaki sakit, bengkak, sendi sakit, bengkak. Kemudian mungkin ada tremor, kemudian mungkin ada masalah-masalah lain yang muncul seperti sulit tidur gitu ya. Kemudian sakit kepala dan juga sakit di tempat lain. Dan yang paling menjadi hal yang patut kita khawatirkan adalah risiko seperti stroke, jantung, kanker gitu ya, yang terjadi bisa tiba-tiba. Dan hati-hati kalau kondisi ini terjadi, berarti kita sudah cukup terlambat untuk menyadari bahwa kesehatan itu adalah sesuatu yang amat sangat penting. Nah, berapa lama proses penyembuhannya? Setiap orang akan berbeda-beda. Ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 5 bulan. Karena kembali lagi kalau kita ngomongin konsep kesembuhan adalah holistik. Lebih-lebih kita berbicara hal yang lebih menyeluruh lagi, maka kesehatan itu adalah kesehatan fisik, jiwa, dan pikiran kita. Nah, maka kalau kita ngomongin tentang 3 hal ini, body, mind, and soul, maka hal inilah yang harus ditekankan. Jadi ketika kita ketemu orang, kita akan berbicara di sisi 3 ini, body, mind, and soul. Ketika orang sakit, gitu ya, ketika orang sakit fisiknya, mungkin saja jiwanya sakit. Ketika dia sakit jiwanya, mungkin saja yang diawali pastinya bukan lagi mungkin, tapi penyebabnya adalah pikiran. Karena segala sesuatu adalah berbicara tentang pikiran. Dan juga berbicara tentang jiwa. Oke ya, kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa berbicara tentang spiritual. Bagaimana sikap mental kita tentang melepaskan sesuatu, tentang tidak ada selalu dalam kekecewaan, tidak bisa menerima hidup, maka lepaskanlah segala sesuatu yang berbicara tentang jiwa. Karena ketika jiwa kita sakit, maka tubuh kita juga sakit gitu loh. Maka kalau diperhatikan kembali lagi, orang yang ditemui atau mungkin kita sendiri yang kita perlu koreksi tentang mungkin saja kita punya jiwa yang perlu harus diperbaiki. Nah, bagaimana memperbaiki jiwa? Salah satunya adalah dengan mempertebal rasa syukur kita kepada Tuhan dengan apapun hal yang kita sudah sampai di titik ini gitu ya. Apapun itu disyukuri. Bahkan ketika kondisi kita terpuruk sekalipun gitu ya,
maka ya tetaplah bersyukur karena kita masih bisa bernapas kan gitu. Jadi itu adalah hal-hal yang penting. Kemudian miliki hati yang baik, hati yang hati yang tidak iri gitu ya. Jadi hati kita mesti dijaga untuk penuh kasih, penuh pemaafan gitu ya. Bisa berterima kasih kepada orang gitu ya. Nah, hal-hal ini kita butuhkan teman-teman. Karena apa? Ketika kita bisa dalam kondisi spiritual yang baik, jiwa kita baik, maka nanti akan mempengaruhi pikiran kita. Pikiran yang baik, bagus, dan salah satunya yang luar biasa adalah dalam tubuh kita menjadi sakit ataupun menjadi sehat itu ada tombolnya. Tinggal apakah tombolnya ini dipencet atau tidak. Maka konsep kesembuhan holistik harus ada dua pihak. Pihak yang membantu iya, dan pihak yang dibantu juga iya. Jadi kalau Anda ketemu orang yang tidak mau dibantu, jangan dibantu. Karena konsepnya adalah harus dia mau dibantu. Harus dia mau sembuh dulu. Jadi dia sendiri juga memiliki satu komitmen untuk sembuh. Nah, alat ini akan membantu nggak alat kita? Alat ini akan membantu. Yang penting alat ini harus dipakai setiap hari. Jadi jangan sampai alat ini dipakai misalkan pas lagi sakit baru dipakai. Jangan. Alat ini perlu dipakai setiap hari. Bahkan untuk kondisi orang yang sakit, alat ini perlu dipakai 2 kali sehari. Bahkan sampai 3 kali sehari, 30 menit, 30 menit, 30 menit. Oke, kenapa? Karena kalau kita lihat secara ilmiah, maka darah kita akan jelek lagi setelah 8 jam. Jadi darah kita jelek lagi 8 jam. Hari ini kita terapi bagus, darahnya terurai, keping darahnya sehat, tapi 8 jam lagi darahnya jelek lagi. Itu mesti diterapi lagi. Oke? Pada saat sudah diterapi, lalu baik lagi. Lalu 8 jam lagi jelek lagi. Lebih-lebih kalau orang dengan kondisi misalkan stres, lebih-lebih dalam kondisi orang tertekan, khawatir, lebih-lebih buat orang yang suka begadang, dan lebih-lebih buat orang yang pola makannya masih berantakan. Jadi masih suka banyak makan daging, kemudian kembali lagi 3 hal ini, manis, asin, dan kolesterol atau berlemak atau berminyak. Nah, gorengan dan lain-lain. Nah, teman-teman, konsep holistik ini adalah berbicara tentang bahwa kesembuhan itu udah pasti terjadi saat orang ini memiliki keseimbangan antara 3 ini. Body, mind, and soul. Kesehatan fisik, jiwa, dan pikiran dia. Dan salah satu yang akan mendukung adalah alat kita. Namanya apa? Portable Magic Device. Atau satu paket yang lain namanya Photon Device Pro, yaitu fototerapi. Oke ya teman-teman. Untuk lebih detail tentang bagaimana menggunakan PDP, menggunakan PMD, itu adalah bagian yang harus teman-teman pelajari lagi dari perusahaan. Tapi dengan konsep penyembuhan holistik ini, teman-teman akan dapat gambaran bahwa ada 3 komponen yang harus diselesaikan untuk orang itu bisa sembuh. Dan salah satu yang luar biasa dikatakan bahwa hati gembira adalah obat. Jadi ketika Anda, gitu ya, kita sama, kemudian kita memiliki hati yang gembira, maka dengan riang gembiranya, maka tubuh kita akan baik. Sel kita akan kembali baik. Nah, itu yang penting juga harus dilakukan. Oke, teman-teman. Nah, yang lain adalah tentang diet minum air. Air hangat itu adalah hal yang penting. 8 gelas air hangat tiap hari wajib untuk dilakukan. Kenapa? Karena tubuh kita 70% air, gitu ya. Nah, teman-teman, dengan melakukan terapi, dengan menjaga keseimbangan body, mind, and soul, pikiran, jiwa kita, ditambah dengan terapi setiap hari, maka berangsur-angsur tubuh kita akan kembali baik. Oke, berangsur-angsur tubuh kita kembali baik. Dan pentingnya dukungan keluarga di situ. Itu kenapa saya kalau ketemu orang sakit, maka yang saya dekati dulu adalah yang sehat. Kenapa? Saya ajak dulu ngomong yang sehat. Apakah yang sehat ini mau mendukung keluarganya yang lagi sakit gitu. Karena dukungan keluarga juga penting. Dan untuk mengedukasi alat, lebih baik kalau kita edukasinya adalah orang yang sehat di keluarga itu. Karena dengan dia tahu apa fungsi dari alat ini, maka dia akan membantu keluarga yang sakitnya untuk dipakaikan alatnya. Sehingga dengan pemahaman, dengan melakukan terapi setiap hari yang dibantu oleh orang yang sehat, maka perlahan-lahan kesehatannya akan kembali membaik.
Nah, teman-teman, demikian dulu yang saya sharing di sesi kedua sebelum video sebelumnya kita membicarakan tentang mindset sebagai sebuah bisnis dan mindset seperti apa. Kemudian sekarang di video ini kita membahas tentang bagaimana konsep kesembuhan holistik yang merupakan satu kesatuan dari bisnis yang kita jalankan. Nah, jadi bisnis kita luar biasa. Selain sehat kantongnya, kita juga sehat karena kita membantu banyak orang untuk memiliki awareness atau kesadaran untuk kesehatan. Karena sehat itu nomor satu. Demikian yang saya bisa sampaikan. Dan kita akan ketemu di periode part berikutnya adalah tentang bagaimana presentasi. Setelah Anda memahami tentang konsep kesembuhan holistik, setelah Anda memakai alat kita, setelah Anda terbiasa dengan alat kita, setelah Anda juga mempelajari tentang bagaimana kinerja alat kita, bagaimana menggunakannya, Anda akan lebih pede lagi untuk bagaimana Anda akan ketemu orang, bagaimana Anda akan membantu orang lain, mengedukasi orang lain tentang alat ini. Oke teman-teman, demikian yang saya sampaikan di part 2 ini. Kita akan ketemu di part 3 tentang presentasi. Oke, saya rasa itu semangat buat kita. Po Indonesia, cayo, cayo, cayo.